Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Chandra dengan NIM 0440800459 dari UPBJJ UT Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum dari tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan. Soalnya antara lain, Anda seorang administrator pada perusahaan XYZ. Suatu ketika Anda ditugasi untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru dengan syarat sebagai berikut. 1. Menggunakan kelas C. 2. Perusahaan XYZ memiliki 5 divisi dan masing-masing divisi harus memiliki segmen network tersendiri. Dan ada satu segmen digunakan sebagai hotspot public. 3. Jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 visi. Buatlah network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan XYZ. 1. Pilih network kelas C. 2. Tentukan berapa jumlah subnet yang ideal. 3. Buatlah tabel map pengalamatan IP yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan setting IP address. Oke, langsung saja kita masuk ke Word. Sini. Oke, di sini sudah ada 5 divisi dan satu hotspot public. Oke, sini IP. Oke. Untuk subnet network kelas C yang dipilih, saya menggunakan IP 192.168.2.0. Oke, untuk subnet masknya mask 255.255.0. Kenapa 0? Karena saya belum di sini 0. Kenapa 0? Karena saya belum menentukan kelas subnet yang akan saya pilih. Oke. Sini untuk rumus yang saya gunakan, saya menggunakan rumus 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi 16 ini adalah number of IP oke. Di sini kenapa bisa 16? Karena mengingat di soal tadi jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 visi. Jadi saya menggunakan rumus 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke. 16 ini adalah grafik dari flash 28. Oke. Di sini kita bisa memanfaatkan kalkulator IP. Oke, di sini kita masukkan IP yang tadi kita pilih 2.0 dan untuk net masknya 28. Oke, kita kalkulasikan. Oke, di sini untuk subnet masknya sudah dapat 255 255 255 240. Oke, kita masukkan sini. Ini 240. Kemudian number of usable host-nya itu 14 karena kita mengingat
kalau subnet itu terdiri dari 3 bagian. Jadi 16 ini akan dipakai satu untuk IP network dan satu lagi untuk IP broadcast. Jadi 16 dikurang 2 artinya 14 tersedia untuk host. Oke. Jadi dari kalkulator ini bisa kita lihat untuk hostmin yang bisa kita pakai 192.168.2.1 sampai 192.168.2.14. Untuk IP networknya 192.168.2.0. Untuk IP broadcastnya 192.168.2.15. Oke, kemudian kita akan memasukkan IP network dari divisi A. Kita masukkan sini network. Untuk IP-nya 192.168.2.0. Oke. Untuk IP broadcastnya 192.168.2.15. Karena sudah kita lihat di sini tadi, kita kalkulasikan dulu ya. Oh, benar. Nah, di sini untuk IP networknya 192.168.2.0. Oke, untuk IP broadcastnya 192.168.2.15. Untuk hostmin yang bisa digunakan 192.168.2.1 sampai 192.168.2.14. Oke. Jadi ini sudah sesuai 2.0 untuk IP network, untuk IP broadcastnya 2.15. Oke. Jadi di sini alamat IP awalnya 192.168.2.1. Untuk alamat IP akhirnya 192.168.2.14. Oke. Untuk kelas subnetnya 28. Jadi jumlahnya 16 karena masuk network dan IP broadcast ini, jadi untuk totalnya 16. Oke, yang selanjutnya IP network di PCB. Untuk IP-nya 192.168.2.16. Oke. Untuk IP broadcast 192.168.2.31. Oke, kita coba kalkulasikan dulu untuk memastikannya. 16. Oke, untuk IP networknya 192.168.2.16 benar. Untuk broadcastnya 192.168.2.31. Oke. Untuk hostmin yang bisa digunakan 192.168.
192.17 sampai 192.168.2.30. Oke, jadi di sini alamat IP awal yang bisa digunakan 192.168.2.17. Ini untuk alamat IP akhirnya 92.168.2.30. Untuk kelas subnetnya 28. Jadi jumlahnya 16 karena termasuk IP network dan IP broadcast ini ya. Oke, selanjutnya divisi C. Untuk IP networknya divisi C 192.168.2.32. Oke, untuk IP broadcastnya 192.168.2. Nah, pastikan dulu menggunakan kalkulator IP. Ini 16 kita ganti menjadi 32. Untuk IP networknya 192.168.2.32. Untuk IP broadcastnya 192.168.2.47. Oke, di sini berarti titik 47. Oke, untuk alamat IP awal hostnya 192.168.2.33. Untuk alamat IP akhir hostnya 192.168.2.46. Oke, untuk kelas subnetnya 28. 28 untuk jumlah keseluruhan 16. Oke, selanjutnya divisi D. Untuk IP networknya 192.168.2.48. Oke, untuk IP broadcastnya 192.168.2. Kita pastikan terlebih dahulu ya. Di sini 48 untuk IP networknya. Di sini IP networknya 192.168.2.48. Oke, sini untuk IP broadcastnya 192.168.2.63. Oke, seperti di sini titik 63. Oke, jadi di sini untuk alamat IP awal hostnya 192.168.2.49 sampai 192.168.2.62. Oke, sini 192.168.2.49. Oke, sini 192.168.2. Oke, untuk kelas subnetnya
28, jumlah keseluruhan 16. Oke, selanjutnya divisi E, network 192.168.2.64. Oke, 64. Sini kita kalkulasikan dulu menggunakan kalkulator IP ini. Jadi sini 64. Untuk IP networknya 192.168.2.64. Untuk IP broadcastnya 192.168.2.79. Oke, di sini untuk IP broadcastnya 192.168.2.79. Oke. Jadi untuk alamat IP awal hostnya 192.168.2.65. Untuk alamat IP akhirnya 192.168.2.78. Oke. Untuk kelas subnetnya 28. Oke, untuk jumlah keseluruhan 16. Yang terakhir hotspot public untuk IP networknya 192.168.2.80. Kita kalkulasikan dulu. Ini 80 ya. Oke. Di sini IP networknya 192.168.2.80. Untuk IP broadcast 192.168.2.95. Oke. Untuk IP broadcast broadcastnya 192.168.2.95. Oke, ini IP broadcast 192.168.2.95. Oke. Ini untuk alamat IP awal hostnya 192.168.2.81. Untuk IP akhirnya 192.168.2.94. Oke. Untuk kelas subnetnya 28. Untuk jumlah keseluruhan 16. Oke. Oke, sudah sesuai. Untuk tabel subnettingnya, untuk subnet network kelas C yang dipilih 192.168.2.0. Oke.
Inilah yang dapat saya kerjakan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.